Salam sahabat Toto, Imlek tinggal beberapa hari lagi ya. Tepatnya sih 12 hari, 2 minggu ya. 10 hari ya. Tanggal 22 Januari ya, udah Imlek, Happy Chinese New Year nanti ya. Tanggal 22 tahun kelinci air. Kita akan update ya untuk energi shio babi di tahun kelinci air seperti apa nih. Kita pakai kartu-kartu yang jarang saya gunakan ya. Biasanya saya gunakan di channel lain ya. Two of Swords, rupanya shio babi masih mempunyai banyak pilihan-pilihan yang bisa dikerjakan di tahun kelinci air, seperti yang udah saya ingatkan atau seperti yang sudah saya katakan di beberapa minggu lalu ya, bahwa kunci sukses di tahun kelinci air adalah fokus. Satu ya, akurasi harus tinggi. Dan kemudian yang berikutnya adalah struggle, optimis ya. Itu yang tiga kunci utama bila ingin sukses di tahun kelinci air. Fokus harus benar-benar satu yang dituju, baik itu dalam percintaan, asmara, pekerjaan, bisnis atau apapun. Karena bila terpeleset akan jatuh ya. Kemudian akurat tetap ya, akurasi tinggi di mana kalian berpijak, di mana yang kalian pilih, orang yang dekat dengan kalian atau bisnis yang digeluti harus fokus, harus akurat, benar-benar itu yang dituju. Kemudian struggle dan ya bisa jadi satu sih ya, ini sebetulnya kegigihan dan optimis ya. Optimis tinggi, kepercayaan diri yang tinggi membuat kalian akan benar-benar bisa menentukan langkah berikutnya lebih baik, menetapkan langkah berikutnya lebih mantap dan pas, tidak tergelincir di tahun kelinci air yang serba cepat dan licin ya. Begitu ya shio babi, rupanya sih nggak banyak berubah ya. Untuk shio babi apa yang harus dilakukan, semuanya hampir sama ya. Saya udah pernah bikin hoki shio babi, kemudian perjalanan shio babi dari asmara, bisnis, rezeki secara menyeluruh, usaha, karir, semuanya ya. Klik aja shio babi tahun 2023, di situ akan muncul beberapa, termasuk dewa penolong siapa saja yang akan membantu shio babi bila dalam kesulitan. Energi shio babi di tahun kelinci air cukup kuat ya, bahkan lebih kuat daripada tahun macan kemarin nih. Dia akan bangkit lagi dan bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat untuk mendapatkan kebahagiaannya. Kita bahas di segi asmara dulu deh ya. Asmara shio babi, kita lihat di segi asmara, nanti baru bisnisnya ya yang di bawahnya ya. Energi asmara shio babi ada kenyamanan. Rupanya kalian sudah bisa menaklukkan si dia ya. Si dia yang membuat pusing kepala kalian di tahun shio macan. Banyak sekali yang berantem ya dengan shio babi ya. Banyak sekali perselisihan, kesalahpahaman yang kecil menjadi besar, kesalahpahaman yang besar menjadi tambah besar ya. Hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dirisaukan atau menjadi masalah, ternyata di tahun macan air kemarin tuh banyak shio babi yang mengalami sebenarnya nggak ada masalah, bisa menjadi sebuah kesalahpahaman. Itu di dalam asmara ya. Di tahun kelinci air rupanya lebih bagus karena shio babi berhasil untuk menjadi King of Swords. Bisa menyampaikan gagasan-gagasannya dengan baik dan diterima oleh pasangannya. Begitu juga bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Pasangan kalian bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang kalian setujui. Di tahun kelinci air banyak pilihan yang kalian setujui berdua, dan itu memang seperti musyawarah mufakat ya.
didapatkan keputusan yang bulat, keputusan dari kalian berdua. Baik yang sudah menikah mungkin menentukan tanggal kapan kalian beranak ya. Ataupun yang belum menikah tapi udah berpasangan, menentukan tanggal pernikahan kalian. Ataupun yang masih single, jomblo, single parent, bisa menentukan langkah yang terbaik siapa yang akan menjadi pacar. Paling cakep rupanya ya. Ada Ace of Fountain di sini dan The Chariot. Kalian para shio babi di dalam keluarga akan menemukan sebuah kenyamanan yang luar biasa. Berbeda dengan shio kelinci sendiri ya. Shio kelinci sendiri di tahun kelinci air, dia akan banyak godaan, masalah asmara ya, perselisihan akan banyak. Untunglah di tahun ini shio babi adem ayem. Kalau untuk di asmara sih shio babi cuman pertengkaran masalah duit ya, perselisihannya kebanyakan masalah duit. Kalau masalah selingkuh sih nggak ada godaannya ya. Di tahun kelinci air masih berjalan dengan baik. Masalah asmara hampir nggak ada. Tetapi masalah duit, nah ini masih menjadi kerikil-kerikil yang mungkin akan sedikit mengganggu langkah-langkah kalian. Gitu ya, kita lanjutkan di bidang bisnis sekarang. Bagaimana di bidang bisnis usaha atau pekerjaan kalian para shio babi? Shio babi di bidang pekerjaan, usaha, dan bisnis kalian nih Queen of Cup dan King of Wand ya berdampingan, rupanya lebih bagus. Perekonomian kalian akan mencuat. Ada harta warisan yang kalian dapat juga ya shio babi ya. Jangan lupa diaminkan di kolom komentar ya, ini berita gembira. Jarang-jarang shio babi ngejar warisan ya. Shio babi tuh malas kalau urusan duit ya. Apalagi untuk ngurusin warisan ya. Walaupun dia materialistis, bisa disebut, kalau nggak mau materialistis ya sebut aja shio babi itu shio yang paling realistis. Tetapi kalian para shio babi untuk ngurusin warisan tuh agak malas ya biasanya. Biarlah teman-teman, biarlah saudara-saudara yang lain yang ambil untuk untuk warisan. Shio babi bisa berjuang sendiri dan bisa mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Itu karena ketulusan dan keikhlasan shio babi ya. Banyak sekali yang mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Bahasa kerennya tuh saved by the bell ya. Begitu tank langsung selamat ya. Jangan lupa diaminkan di kolom komentar ya. Terima kasih juga kepada para shio babi yang ada di Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong ya. Juga di Amerika, Philadelphia masuk Amerika enggak ya? Pokoknya di sanalah, Italia ya. Kemudian negerinya Ferguson ya, itu banyak juga ya. Kemudian India banyak banget karena Toto itu kayaknya terkenal ya. Sebutan Toto itu terkenal di India sama di Macau ya rupanya ya. Toto Macau ya. Atau Toto Singapura ya. Rupanya banyak, sehingga banyak juga Singapura dan Macau dan India yang nonton videonya Toto. Terima kasih ya. Juga terutama pasti ya di sekitar Banten ya, teman-teman Toto, sahabat Toto di Banten, Serang, Indramayu, Cikarang, Cikampek, Depok, Bekasi, banyak banget. Terima kasih ya yang udah komen juga, terima kasih. Cilegon, Indramayu, Cirebon banyak ya, Tegal. Kemudian ya banyak lagi ya dari sekitaran Jogja, Sleman, Bantul, Parangtritis ya, terima kasih. Kaliurang ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pesan semesta untuk para shio babi di tahun 2023 memasuki Imlek kelinci air 2574 ya. Bagaimana pesan alam semesta? The Emperor. Rupanya kalian harus menjadi orang yang kuat shio babi ya. Di sini masih berlaku hukum apa yang kalian inginkan, itulah yang menjadi
duit ya Sio Babi ya. Bisa dimengerti maksudnya? Jadi bila kalian menginginkan rezeki yang banyak, juga ini dengan menyangkut untuk pasangan Sio Babi ya. Biarkan Sio Babi explore sesuai dengan keinginannya. Karena setiap keinginan atau hal yang disukai Sio Babi, bila diusahakan pasti menjadi duit ya. Jangan dipaksa untuk bekerja ke sesuatu yang lain yang mungkin tidak diinginkan. Begitu pula Sio Babi, cari pekerjaan yang kalian sukai. Kalaupun kalian bekerja di tempat lain dan menyukai hal yang lain, jadikan itu jadi duit ya. Misalnya hobi mancing, jadikan dapat duit. Hobi burung, jadikan untuk jadi duit. Semua akan berjalan. Di tahun kelinci air, apapun hobi kalian, apapun passion kalian, dimanapun kalian berada akan jadi duit. Gitu ya, pesan alam semesta, kalian tetap harus kokoh ya Sio Babi dengan pendirian kalian, dan itu akan menjadikan kalian kaya raya ya Sio Babi ya. Pesan semesta yang berikutnya, Queen of Cup dan Four of Cup. Lupanya kalian para Sio Babi masih saja kedodoran di tahun 2022. Di tahun macan air banyak yang masih kedodoran di dalam menentukan keuangan atau menabung. Masih berantakan. Di tahun kelinci air diingatkan untuk para Sio Babi, jangan lupa untuk menabung walau sedikit, tapi itu akan membawa rezeki yang lain untuk datang. Seperti yang sudah sering saya ucapkan ya, serigala akan berkumpul dengan serigala, domba akan berkumpul dengan domba. Tabungan yang sedikit nggak apa-apa ya, ambil aja. Istilahnya tabung aja. Walaupun itu sedikit, karena yang sedikit itu akan membawa domba-domba lain datang. Kalau serigala itu pemangsa, anggap aja pengeluaran ya. Domba yang lain akan datang bila kalian rajin menabung. Gak usah muluk-muluk, sehari 10.000 cukup asal konsisten dan persisten. Misalnya kalian tentukan jam 5 sore harus menabung 10.000. Udah tabung 10.000. Siapkan rekening yang kosong bila kalian mempunyai M-Banking. Jadi setiap jam 5 sore tabung 10.000. Kalau kurang banyak ya 50.000. Kurang banyak lagi ya 100.000. Kurang banyak lagi 1 juta boleh ya. Itu akan membawa rezeki yang lain yang banyak. Percaya atau tidak percaya, itu nyata ya. Buktikan kalau nggak percaya. Kalau nanti itu persisten seperti itu, di 6 bulan kalian nggak mendapatkan rezeki yang banyak, komplain ke saya ya. Tunjukkan tuh bukti-bukti transferan kalian setiap hari jam 5 sore menabung, jam 5 sore menabung, jam 5 sore menabung. Kalau enggak tambah gede rezeki kalian ya, boleh komplain ke saya ya, untuk para Sio Babi ya. Yang lain juga sih, sio yang lain juga boleh seperti itu ya. Kita lanjutkan pesan alam semesta yang berikutnya. Kita selesaikan ini dulu deh. Pesan semesta, apa yang dipesankan oleh untuk Sio Babi? It's time to take action ya Sio Babi. Janganlah bermalas-malasan atau menunda-nunda pekerjaan. Sio Babi dikenal sebagai orang yang suka menunda pekerjaan. Untuk itu diingatkan nih pesan alam semesta untuk kalian, tidak menunda pekerjaan. Selesaikan segera pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah ada di depan mata. Dan hindarkan prasangka buruk. Sio Babi adalah salah satu sio yang suka overthinking, berprasangka buruk kepada orang lain. Itu banyak yang terjebak di situ, kemudian meracuni dirinya sendiri dan kekerasan kepalanya ya. Kalau kepala nggak keras, nggak bisa nyimpen otak Pak Toto ya. Tapi dalam artian yang lain ya, keras kepala tuh
Yang berbahaya, shio babi keras kepala diiringi juga dengan keras hati ya. Jadi itu yang bisa membuat dia kadang rapuh dan membuat suasana orang lain menjadi nggak baik ya. Jadi keikhlasan dan ketulusan shio babi kadang-kadang luntur karena sifat dan karakternya yang keras. Apalagi kalau udah diiringi dengan keras hati ya. Itu yang perlu diperhatikan ya shio babi ya. Kita lanjutkan nih dari pesan malaikat pelindung kalian para shio babi. Shio babi, pesan malaikat pelindung kalian. Sekali lagi, shio babi adalah seorang pekerja keras yang akan bekerja dan bertindak benar-benar maunya tuh semuanya selesai sampai tuntas. Tetapi bila belum dimulai biasanya sering menunda-nunda pekerjaan. Dan bila udah memulai nggak mau berhenti ya, sampai berantem tuh sama pasangannya karena dia nggak mau istirahat, maunya kerja. Akhirnya banyak shio babi yang kena penyakit kuning, penyakit lever ya, karena kadang-kadang lupa untuk makan, lupa istirahat, diforsir, jadi akhirnya kelelahan. Nah, pesan malaikat pelindung kalian, dewa-dewa penolong kalian ya shio babi. Di tahun kelinci air rubah hal itu, bukan dirubah yang bekerja sampai akhir ya, enggak. Tetapi rubah untuk kalian jangan menunda-nunda pekerjaan dan selesaikan pekerjaan benar-benar dalam waktu yang kalian tentukan. Jadi sebelumnya tuh targetin, saya harus kerja selesai jam 5 sore. Kalaupun jam 5 sore belum selesai, kasih overtime 1 jam, kemudian closing ya shio babi. Jangan lanjutkan karena membuat hasilnya tidak bagus ya. Jadi intinya planningnya harus bagus, tujuan kalian harus terkontrol, tujuan kalian benar-benar harus terencana dengan baik sehingga kalian tidak terjebak ke dalam pekerjaan kalian kemudian sampai terforsir dan kelelahan. Itu tidak produktif ya, nantinya hasilnya nggak akan bagus itu ya shio babi. Dari kalian pesan dari dewa penolong dan malaikat pelindungmu, bila kalian menjadi pemimpin tetaplah di belakang ya. Jadi pemimpin shio babi tidak boleh di depan. Kalau kalian di depan dan kalian mengajak rombongan kalian di belakang kalian akan ditinggalkan. Tetapi dorong mereka dari belakang. Lead mereka, atur mereka, pimpin mereka, tetap diawasin di belakang, tidak ditinggal. Karena salah satu karakter shio babi adalah dia tidak peduli hal-hal yang detail ya. Sehingga kalau kalian memimpinnya di depan, kehilangan konsentrasi yang di belakang. Karena shio babi adalah cenderung melihat tujuan yang besar sehingga melupakan anak buah yang di belakang. Jadi dibalik, kalian yang mendorong mereka satu persatu untuk maju. Dan itu akan membuat sukses besar kalian dan orang-orang yang bersama kalian. Salam sahabat Tutu.